Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 55. Tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Shadaqallahu. Ya, coba dibaca terjemahan. 55 ayat. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa. Ya, terus ya. Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Sudah, ya. Jadi ini ini kan ada waw, itu waw ataf itu berhubungan dengan ayat sebelumnya. Kemudian ini itu berhubungan dengan sejarah di belakang, cerita tentang masa lalu. Ada juga yang menafsirkan begini, wahai Musa, ingatlah nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada Bani Israel. Ya. Mana contoh nikmatnya lagi? Qultum ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak beriman kepada kamu sebelum kami melihat Allah langsung dengan mata kepala kami. Di dalam tafsir Sawi, Imam Sawi mengatakan ini bukan 70 orang pilihan yang dipilih oleh Nabi Musa alaihissalam untuk pergi ke Bukit Tur. Jadi Bukit Tur itu makna Tur, ada Tur Saina, ada Tur Saudi, ada Tur macam-macam. Jadi Tur itu apa? Kullu ma nabata minal jibal fahuwa Tur. Nanti ada gunung besar. Setiap ada muncul gunung-gunung kecil di atas gunung besar itu namanya Tur. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika pertama sekali berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan di Bukit Tur tidak, tetapi di lembah Bilwadil Muqaddasi Tuwa, namanya lembah Tuwa. Itu di antara Yordania dengan Mesir ya. Jadi perbatasan. Itu lembah Tuwa. Tetapi Bukit Tur, ada yang mengatakan Tur itu kejadian ini Tur Saina. Ada yang mengatakan Tur Saudi ya, di Saudi Arabia. Ada yang mengatakan di Saina, di perkampungan namanya Saina. Sebagian penafsir mengatakan ini ucapan 70 orang yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Tur. Untuk apa? Supaya mereka itu tempat Nabi Musa menerima wahyu 40 malam. Untuk pembekalan bagi mereka dan mendakwahi orang-orang lain. Rupanya ada satu di antara 70 orang itu celoteh. Dia ngomong, padahal yang ngomong cuma satu orang. Ya Musa, kami tidak beriman kepadamu sehingga melihat Allah itu langsung dengan mata kepala kami. Jahrah itu berasal dari kalimat jahratul qiraah. Kalau kita baca bacaan yang jelas itu namanya jahrah. Bacaannya kurang ini namanya sir, bacaan sir. Maka digunakan kalimat ini untuk apa? Ayanan, melihat dengan mata kepala sendiri, melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Pertanyaannya, apakah seseorang itu kalau tidak melihat yang menciptakan sesuatu, apakah itu sesuatu itu artinya apa? Tidak sah sebagai ciptaannya. Contoh gini, kita beli mobil. Jadi ketika kita beli mobil, kita ngomong begini, siapa yang buat mobil? Orang Jepang.
Saya belum percaya kalau ini orang Jepang buat sebelum saya lihat orang yang buatnya dulu. Ya, sebelum saya lihat orang yang buatnya. Ini bukan sebuah syarat. Kita kalau kita pakai mobil nggak pernah kita tanya siapa orangnya, yang mana orang buatnya. Ketika kita pakai HP, kita nggak pernah tanya ini yang buat siapa, orangnya yang mana. Saya nggak mau pakai dulu sebelum lihat orangnya. Demikian pula, masa kita melihat langit dan bumi? Saya nggak percaya pencipta langit dan bumi adalah Allah sebelum saya lihat dulu. Berarti itu bukan sebuah syarat, bukan sebuah syarat. Melihat sesuatu zat yang menciptakan sesuatu. Jadi makanya cukup dengan dia melihat langit saja, dia sudah terpana dengan pencipta langit itu sendiri. Dengan dia melihat HP saja, dia sudah bangga, wah ini yang buatnya berarti orangnya hebat, Tidak mesti kita lihat mengenal orangnya, di mana tinggalnya, di kampung apa dia, bajunya ukuran berapa, tidak mesti. Ya itulah masalahnya. Ketika kita dihadapkan dengan hal-hal gaib, kita bertanya-tanya, ini siapa pencipta langit dan bumi? Padahal tak perlu kita tanya, tak perlu lihat yang menciptakannya. Lihat saja yang diciptakan dia itu, langit, bumi, gunung, kemudian lautan, makhluk dan lain sebagainya. Bahkan Allah mengatakan wa fi anfusikum afala ta'qilun? Lihat dirimu, begitu ajaibnya dirimu, begitu hebat dirimu. Kita tertidur, tetapi aktivitas tubuh ini terus berjalan. Darah itu tidak pernah berhenti dia. Itu siapa yang membuat seperti itu? Siapa yang buat seperti itu? Ada nggak makhluk yang mengatakan saya yang buat seperti itu? Kan tidak ada. Jadi artinya dengan hasil ciptaan saja kita sebenarnya harus mengakui kalau itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Maka perbanyaklah baca Al-Qur'an. Nanti di situ ada bayan tafsili. Bayan tafsili bagaimana? Ketika Allah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Siapa itu rabbil alamin? Ar-rahmanir rahim. Itu bayan tafsiri. Sehingga apa? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengatur kalian itu saya, kata Allah. Yang mengatur ini saya, mengatur itu saya. Nanti ada di dalam kajian tauhid. Dalam kajian tauhid, di situ diberikan analogi. Ketika kita melihat sebuah rumah itu bersih dari luarnya, berarti apa? Ada penghuni atau ada yang jaga. Ketika kita melihat sebuah rumah, di depannya rumput sudah panjang sekali, rumah tidak terurus, kita langsung terbayang, rumah ini tidak ada penghuninya atau tidak ada yang urus. Ketika kita melihat matahari selalu dia terbit sebelah timur, walaupun di titik koordinat yang berbeda, selalu terbenam sebelah barat. Artinya apa? Ada yang mengontrol itu, ada yang mengontrolnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin matahari itu muncul dengan sendirinya. Tidak mungkin bulan itu dia muncul dengan sendirinya. Kullu fi falaki yasbahu. Jadi semua sudah pada titik koordinatnya masing-masing. Siapa yang mengatur itu? Ya, memang. Maka inilah membutuhkan kepada tauhid. Arti tauhid apa? Tidak ada lain kecuali satu zat yang dahsyat dan luar biasa. Siapa zat itu? Maka pelajarilah Al-Qur'an. Jadi dengan di dalam Al-Qur'an, maka kalau kita ingin berdialog itu kan berisi dialog interaktif dalam Al-Qur'an. Jadi maka sering-seringlah baca Al-Qur'an. Disitulah Allah memperkenalkan dirinya, yang menciptakan langit dan bumi itu saya, yang mengatur langit dan bumi saya, yang mengatur kalian itu saya, yang memiliki langit dan bumi dan isi-isinya adalah saya. Kamu tahu nggak siapa saya itu? Diterangkan oleh Allah, Ar-Razzaq, Al-Qawiyyu, Al-Matinu, Al-Basir, Al-Qabid. Itulah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya mereka ini kan ada dua pendapat, dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, 70 orang yang mereka ini nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara minta melihat Allah, yang secara logika tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak sama seperti makhluk. Analoginya bagaimana? Contoh, ini kita buat meja, dua buah meja. Meja kan punya kaki juga, kakinya 4. Meja satu lagi kakinya 4. Meja ini bertanya kepada meja itu, yang buat kita apakah kakinya sama seperti kita? Memang. Dijawab oleh meja satu lagi, nampaknya sama nampaknya. Kalau sama, yang buat meja dengan meja, berarti tidak hebatlah yang buat meja itu. Tidak hebat. Kenapa? Kakinya sama dengan yang buat meja. Ketika manusia bertanya, apakah Allah sama seperti kita?
Kalau sama berarti yang menciptakan kita itu tidak hebat. Ya, memang. Jadi artinya apa? Tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak sama. Jadi makanya awwaluddin ma'rifatullah. Asal segala perbuatan itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kecil terus kita perkenalkan Allah sama anak-anak. Jangan perkenalkan setan dulu. Ini kita mau perkenalkan setan dulu sama anak-anak. Nah, jangan di situ gelap, nah dulu. Ya. Jadi kita perkenalkan hantu sama dia, sehingga di dalam mindset anak itu yang terbayang cuma hantu saja. Di dunia ini makhluk gaib cuma hantu saja. Kalau kita tanya makhluk gaib itu siapa, nak? Gundurwo, kuntilanak, ya Pak. Lain dia tidak percaya dia. Lain sama malaikat, tak percaya, sama Allah tak percaya. Tapi coba dari kecil kita didik terus. Di samping kamu ada 2 malaikat. Ini 2 malaikat tak takut ya. Yang takut siapa? Kepada iblis dan setan. Kata orang tuanya, jangan-jangan di tempat gelap. Ikat li gundurwo, ikat li hantu namanya. Nah, pernah tahu dia kalau di samping dia ada 10 malaikat yang terus menjaga dia. Maka kalau ada nanti dukun mengatakan begini, nah syaitan ini, kita ngomong begini saja, kamu nggak usah lihat jauh-jauh. Coba lihat malaikat di sampingmu ada berapa? Nggak tahu dia. Ya. Artinya apa? Seorang itu bisa melihat setan, dia sudah berinteraksi duluan dengan setan itu. Dia bisa melihat itu. Jadi makanya apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka itu melihat kalian, kelompok jin, kelompok setan melihat kalian min haitsu la tarawnahum. Kalian tidak bisa melihat mereka. Cuma Allah memberikan kekuatan yang hebat pada jiwa kita, yaitu hati. Hati ini bisa mengetahui kalau sedang digoda oleh setan. Maka kadang-kadang hati ini panas nih Pak, dia panas. Kadang-kadang gelisah, kadang-kadang susah, kadang-kadang gundah. Makanya orang yang akan berbuat maksiat, kadang-kadang dia susah. Makanya orang yang habis salat diberitahukan oleh hati, salat kamu sudah khusyuk, maka hati ini tenang terus. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum, wah itu dulu kita belum tafsirkan tadi tafsir yang kedua. Tafsir yang pertama tadi 70 orang pilihan. Tafsir yang kedua, kata Imam Sawi, laisa mukhtarun. Ya, jadi bukan orang pilihan, bukan 70 orang. Tetapi apa? Orang lain yang tidak beriman kepada Nabi Musa mengatakan, kami tidak beriman kepadamu. Sebelum apa? Kami melihat Tuhan langsung dengan mata kami. Nah, kalau kami sudah melihat, baru kami percaya. Sedangkan 70 orang ini, mereka itu apa? Mereka itu memang beriman. Kami beriman kepadamu, kepada Tuhan, dan kepada Taurat. Nah, ini 70 orang tadi. Kan berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Sekarang kita lanjut lagi. Fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, coba dibaca. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Ya, apa maksudnya ini? Halilintar menyambarmu sedangkan kamu menyaksikan. Ini lebih cocok kepada penafsir yang yang pertama. Penafsir yang pertama mengatakan ini adalah 70 orang yang ikut dengan Nabi Musa alaihissalam. 70 orang ini dipersiapkan oleh Nabi Musa gunanya untuk apa? Kalau mereka kembali ke kaumnya, mereka bisa mendakwahi kaumnya. Makanya 70 orang ini diajak oleh Nabi Musa di tempat mana Nabi Musa menerima wahyu selama 40 malam. Rupanya ketika itu mereka minta melihat Allah. Fa akhadhahumus sa'iqah. Jadi sa'iqah itu api. Jadi rupanya ada api dari langit. Ada yang mengatakan ini bukan sa'iqah tapi sayhah. Sayhah itu apa? Angin yang bertiup kencang karena terjadi gesekan-gesekan maka muncul api. Maka di dalam Al-Qur'an itu ada angin itu ada 2. Ada angin hasibah. Angin hasibah adalah angin yang bertiup kencang yang memporak-porandakan kampung atau satu negeri sehingga negeri itu hancur. Ini namanya hasibah. Satu. Yang kedua, sayhah. Angin kencang karena terjadi gesekan-gesekan apakah antara pohon dengan pohon atau rumah dengan rumah, maka memunculkan api. Makanya ada yang mengatakan ini kaum ini mereka itu dikirim sayhah. Angin yang sangat kencang sekali karena terjadi gesekan, akhirnya mereka terbakar. Jadi muncul api dan terbakar. Maka kita nanti bertanya-tanya, ini kok
kok bisa begini? Api itu biasanya kan kalau ada angin kan bisa hilang nih, Pak. Ini kok tiba-tiba muncul api dari angin? Dari mana itu? Kok bisa muncul api dari angin? Makanya terjadi gesekan tadi, Pak. Terjadi gesekan maka muncul api. Ini 70 orang tadi, mereka itu hangus semuanya. Mereka hangus. Tapi kalau yang menafsirkan pendapat yang kedua, itu yang hangus itu siapa? Yang hangus itu selain 70 orang ini. Yang mereka itu bukan orang-orang pilihan. Itu hampir sampai mungkin berapa ribu? 15.000 orang. 15.000 orang, mereka semua hangus. Tetapi pendapat lebih kuat yang hangus itu adalah 70 orang. Nabi Musa kata Pak. Padahal yang berbuat dosa kan cuma 1-2 orang. Kenapa imbasnya kena 70 orang? Maka inilah dalam Al-Quran itu disebutkan. Kalau kita menyetujui sesuatu hal, kemaksiatan, ketika Allah mengazab mereka, kita juga kena. Ya, maka 70 orang itu, yang berbuat salah bukan 70, tapi 1-2 orang. Tapi yang diazab oleh Allah, 70 orang itu semua diazab. Sekarang kalau kita ingin cari selamat bagaimana? Satu kampung buat maksiat. Apakah kita lari dari kampung itu? Ya, jadi cara yang pertama, jadilah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi ada ashabus sabut, ya, ashabus sabut. Jadi ada 3 kelompok. Ketika itu Allah mengatakan apa? La ta'du fis sabti. Jangan kamu itu memancing di hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabtu adalah hari ibadah. Maka beribadahlah di hari Sabtu. Sama seperti kita orang Aceh, katanya najak oleh orang Jumat. Najak oleh orang Jumat. Bahkan hamil aja orang Jumat. Ya. Jumat pita aja. Ya. Sudah ke laut nak pergi juga, orang Jumat biar aja. Datanya bahkan aja Jumat, hamil aja Jumat, hamil Jumat. Jadi makanya waktu itu Allah mengatakan, la ta'du fis sabti. Jangan keluar di hari Sabtu. Karena hari Sabtu untuk beribadah. Rupanya mereka itu la ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a. Selain daripada hari Sabtu, tidak ada ikan. Yang ada ikan cuma hari Sabtu. Akhirnya mereka membuat strategi bagaimana supaya dapat ikan itu. Akhirnya ada kaum yang kedua mengatakan apa? Kaum kedua mengatakan, jangan kalian keluar hari Sabtu. Allah kan sudah melarang, ya Pak. Mereka mendakwahinya. Kelompok yang ketiga mengatakan apa? Lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum. Untuk apa kamu nasihati kelompok pertama? Sudah jelas dia akan dihancurkan oleh Allah. Rupanya ketika diazab oleh Allah, yang diazab itu kelompok pertama dan kelompok yang ketiga. Kelompok kedua kenapa tidak diazab? Karena mereka itu menasihati kelompok pertama untuk tidak berbuat maksiat. Makanya cara aman apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah ngomong, ya. Kita sudah ngomong kalau ini maksiat. Nggak mau dengar ya sudah. Kita itu cari aman. Cari aman yang kedua, keluar dari kampung itu. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Bukan beliau saja, ada beberapa yang mengarang kitab-kitab tasawuf. Di situ disebutkan mata natajamma wa mata na'tazil. Kapan kita berkumpul dengan manusia, berdakwah dengan manusia, dan kapan kita uzlah pergi ke gunung, pergi ke tempat-tempat lain, ya meninggalkan kampung, kapan itu? Jadi nanti jangan kita uzlah dulu. Sebagian orang uzlah dulu, dia ibadah sendiri, dia di gunung, ada yang ibadah di rawan. Waktu kita tanya kenapa ibadah sendiri, Allah yang penting dapat selamat rawan. Ya. Jadi tidak benar itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, kita itu natajamma berkumpul dengan masyarakat ketika kita mendakwahi mereka, amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak kepada kebaikan. Maka seorang itu wajib dia turun ke masyarakat. Tapi kalau masyarakat itu sudah hancur, berapa kali kita dakwahi juga tidak mau dan juga tidak ini, maka uzlahlah kalian. Kenapa? Kalau nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kena imbasnya. Ya, jadi ketika itu uzlah, kita pergi uzlah. Maka uzlah dibolehkan dengan syarat ketika kita mendakwahi, dakwah tidak diterima lagi, maka disuruh uzlah. Nabi Muhammad kan begitu juga, disuruh hijrah. Jadi disuruh pindah dari Mekah, suruh pindah ke Madinah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan fa'akhadathumus sa'iqah. Sa'iqah itu api, ya. Ada beberapa keanehan-keanehan. Artinya azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Ketika Bani Israel masuk ke Palestina, ya. Waktu itu Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, nanti kalau sudah masuk ke Palestina, suruh kepada Bani Israel itu untuk sujud syukur, berterima kasih. Kenapa terima kasih?
Yang pertama sudah saya selamatkan dari Fir'aun, sudah dibawa dari Mesir menuju Asia, sudah dibelah lautan menjadi dua, mereka bisa lewat. Akhirnya apa? Saya minta sujud syukur saja, berterima kasih ketika masuk Palestina. Rupanya mereka mengolok-olok Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk bukan sujud syukur, tetapi apa? Masuknya dengan punggung mereka masuk ke ini. Akhirnya apa? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Rijzam minas sama. Diturunkan penyakit dari langit. Inilah yang di dalam tafsir mengatakan penyakit taun pertama dari langit. Ada yang mengatakan itu penyakitnya seperti apa namanya? Penyakit taun ya, penyakit taun pertama. Jadi ya COVID-nya. Jadi penyakitnya begini. Mereka itu pertama dingin, kedinginan. Kemudian setelah itu apa? Panas tiba-tiba. Setelah itu mati mereka itu. Ya, jadi artinya penyakit taun yang pertama di dunia itulah pada masa itu. Walaupun nanti ada yang mengatakan pada masa Rasulullah SAW, tidak. Sebelum masa Rasulullah sudah turun masa penyakit taun ini. Itu rijzam minas sama. Kalau ini tidak turun apa namanya sa'iqah. Jadi sa'iqah itu api langsung membakar mereka. Fa akhadhathumus sa'iqah. Wa antum tanzurun. Jadi artinya mereka melihat sendiri api yang diturunkan itu, mereka lihat sendiri. Jadi kalau seandainya mereka itu masih apa namanya masih hidup, mereka bisa menceritakan kepada kaumnya, kami melihat api tadi. Makna nazara yang dulu, ya. Jadi nanti ada syahada yushahidu, nazara yang nuru, ada ra'a yara. Kalau ra'a yara itu dengan mata kepala melihat sesuatu, tapi tidak ada hubungan dengan dia. Lihat bulan, lihat itu ra'a yara. Tetapi kalau nazara yang nuru bisa menakjubkan. Arti menakjubkan apa? Api tiba-tiba kok datang dari langit kemudian menyampar mereka. Maka itu nazara yang dulu. Nazara yang dulu itu melihat dengan takjub. Luar biasa ini. Kok bisa ada api dari langit? Dan itu makna nazara yang dulu. Kalau nanti ada syahada yushahidu, itu maknanya apa? Kita melihat melalui televisi. Kita melihat Amerika tapi melalui televisi. Kita melihat Palestina melalui televisi. Nanti ra'a yara melihat dengan mata kepala. Saya lihat dengan mata kepala kecelakaan tadi. Ya. Saya lihat bulan. Saya melihat matahari. Itu ra'a namanya. Tapi kalau nazara melihat dengan takjub dan heran. Kok bisa ada api dari langit turun ke bawah? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut satu ayat lagi. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya, coba baca. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Ini pertanyaannya. Kenapa setelah dimatikan dibangkitkan supaya bersyukur? Untuk apa bersyukur lagi kalau di padang mahsyar? Bukan itu maksud ayatnya. 70 orang yang mati ini, ya memang dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibangkitkan? Kita baca satu ayat. Ini apa namanya? Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah ini perkataan Nabi Musa. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya. Jadi Nabi Musa artinya bukan protes, artinya minta apa? Klarifikasi. Kenapa kau hancurkan semua ya Allah? Kenapa tidak yang protes itu saja? Kenapa tidak 1-2 orang saja? Maka Nabi Musa mengatakan, "Lau syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya." Ya Allah, kalau demikian, sebelumnya saja Engkau hancurkan saya ya Allah. Hancurkan saya dan hancurkan Bani Israel. Ini saya 70 orang ini saya persiapkan untuk mendakwahi Bani Israel, tapi mereka mati semua ya Allah. Gara-gara 1-2 orang. Gara-gara apa? Engkau ini kan api tadi. Ya, akhirnya mati semuanya. Lebih baik saya juga Engkau matikan ya Allah. Hei dakwah ya Allah. Ini artinya apa? Keluhan Nabi Musa alaihissalam, keluhan Nabi Musa. Ketika itu Allah mengatakan apa? Tsumma ba'atsnakum. Kemudian saya bangkitkan kembali kalian satu-satu. Ini bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Mereka itu bangkit satu-satu hatta nazara ba'dhum ba'da. Mereka dibangkitkan satu-satu sehingga satu ini melihat yang lain, satu melihat yang lain. Kamu dulu dari jadi arang kamu, kemudian hidup kembali. Yang mati tadi ngomong lagi tadi. Tadi saya kan mati, kamu ada lihat? Ada, saya lihat tadi kamu mati. Kemudian yang mati tadi mengatakan lagi, tadi saya lihat teman saya jadi arang. Kemudian dia hidup di depan mata saya. Ini maknanya tsumma ba'atsnakum.
Thumma itu berbeda dengan thamma. Thumma Ibnu Abbas mengatakan ya dulu ala taba'udil ahwal, dalam tenggang waktu yang agak lama. Jadi bukan setelah mereka diidak gelante kemudian bangkit kembali, tidak. Dalam proses waktu yang lama, Nabi Musa kata dulu melihat kaumnya 70 orang itu yang dipersiapkan itu mereka meninggal semua jadi Aram. Terdulu Nabi Musa alaihissalam waktu yang lama. Tapi kalau sama itu berbeda lagi. Seperti di Al-Quran Allah mengatakan begini, ya Muhammad thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu nanti kalau masuk ke dalam surga, umatmu kalau masuk ke dalam surga, kamu akan melihat thamma ra'aita na'iman. Kamu melihat nikmat yang luas sekali. Ya thamma itu maknanya luas. Kamu akan melihat kerajaan yang sangat luas sekali, sangat besar sekali. Itu makna thamma. Tapi kalau thumma itu rentetan waktu. Ya. Contoh, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu apa makna thumma itu? Setelah kita meninggal dunia, ya itu kita pikirkan juga meninggal, Pak. Kita pikir proyek tapi, Pak. Kalau kita pikir proyek, kita pikir masa depan dunia ini, kita ada jangka waktunya. Maka kematian juga kita pikirkan, ya pasti mati, ya pasti mati. Maka Allah memberikan sinyal dalam Al-Quran, kematian kalian dan kebangkitan kalian itu dalam jangka waktu yang lama. Karena sawfa ta'lamun, kamu akan tahu diri kalau mengejar dunia itu, ya mengejar dunia tidak akan dapat hasil ya Pak. Habis kamu kejar, kamu tinggalkan. Karena sawfa ta'lamun, kamu akan tahu diri nanti kata Allah. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar juga kamu akan tahu diri kata Allah. Maka ini menunjukkan apa? Kematian seseorang dengan tiupan sangkakala yang kedua itu memiliki tenggang waktu yang sangat lama sekali. Jadi kesimpulannya apa? Kehidupan itu ada waktunya, kecuali nanti setelah masuk surga dan neraka. Di dalam alam roh ada jangka waktu. Di dalam kandungan ada jangka waktu. Di dunia ada jangka waktu. Itu paling lama umur Nabi Nuh alaihissalam. Maka ada yang mengatakan umur Nabi Nuh itu kalau dalam tafsir Ibnu Abbas itu 1000 lebih. Kenapa? Dakwah beliau 950 tahun itu dakwahnya. Beliau diangkat menjadi rasul umur 250 tahun. 250 jadi rasul itu. Kita hanya 4 ya. Kita hanya 60 kagak ada kabeh ya, 60 kabeh. Ini 250 tahun sebelum diangkat menjadi rasul, umurnya 250 tahun. Kemudian berdakwah 950 tahun. Berarti ada umur beliau itu sekitar 1200 tahun umurnya. Dan ada Bani Israel bertanya ke Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya bertanya, "Madza wajadta Nuh? Kamu dapat apa di dunia ini? Umurmu sudah 1200 tahun." Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? "La syai'a, saya tidak dapat apa-apa." Apa maksudnya? Saya masuk melalui pintu ini dan keluar melalui pintu satu lagi. Maksudnya, ketika dia keluar satu pintu itu dunia, dia cerita dunia. Saya menikmati rumah ini, tapi akhirnya saya harus keluar juga dari rumah itu. Kita dapat apa di dunia ini? Hanam demi tepung, kecuali yang kita infakkan, kita sedekahkan. Kecuali pada kita lain hanam demi tepung. Kita kan ini istilahnya masuk ke dalam sebuah rumah. Setelah itu kita keluar. Ya, setelah kita senang-senang di rumah ini, fasilitas ada semua, ada. Akhirnya meninggal dunia, lebih dari rumah, keluar dari rumah. Kita punya mobil mewah, setelah meninggal keluar dari mobil mewah itu. Kita punya rumah mewah, setelah meninggal keluar dari rumah mewah itu. Kita punya jabatan, setelah meninggal keluar dari jabatan itu. Artinya kan ada batas waktu. Kemudian di alam barzakh ada batas waktu. Bagaimana batas waktunya? Nah itulah tadi, dari kematian sampai ditiup sangkakala yang kedua, itu memiliki jangka waktu yang panjang sekali. Dan diberikan sinyal oleh Imam Jalalain di dalam tafsir beliau. Apa katanya? Al-masafatu baina nafqatil ula wa nafqatil tsaniyah 40 sana. Jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua 40 tahun lamanya. Kalau kita konversikan dengan hitungan Allah, satu hari itu 1000 tahun, maka membutuhkan waktu 40.000 tahun berada di alam barzakh. Tiupan sangkakala yang pertama dan kedua membutuhkan waktu 40.000 tahun, baru ditiup sangkakala yang kedua. Artinya minimal seorang itu dia berada di alam barzakh 40.000 tahun lamanya. Punya banding umur 60 tak ada apa-apanya, 60. Berapa usia Bapak? 60. Berapa usia? 70. Berapa usia? 80. Ya 80 kali mau ya Pak. Ya.
Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya. Ya, jadi Nabi Musa mengatakan ketika mereka sudah meninggal semua, sudah kena api tadi 70 orang itu. Nabi Musa mengatakan, "Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna?" Ya Allah, Engkau memberikan sanksi kepada kami, padahal yang melakukan itu orang-orang bodoh ya Allah. Ya. Allah seakan-akan balik bertanya ke Nabi Musa, kenapa kamu tidak melarang dia bertanya hal seperti itu? Karena tidak melarang dia, maka yang lain juga kena, semua kena. Orang-orang itu tidak melarang, kenapa kena semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya kena. Ya, maka Nabi Musa kan mintanya apa? Kalau kau hancurkan mereka, hancurkan juga saya ya Allah. Ya. Ini maksudnya apa? Jangan hancurkan mereka ya Allah. Mereka itu sebagai nanti setelah di Bukit Tur ini mereka balik kepada kaumnya dan mendakwahi kaumnya. Rupanya dibangkitkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan nazara ba'duhum ba'dan. Mereka saling melihat satu sama lainnya setelah dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga ini memberikan sinyal kepada kita kehidupan. Begitulah Allah menghidupkan kita ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Maka kalau ada yang bertanya bagaimana dibangkitkan kembali, tulang belulang sudah berserakan. Ada orang bertanya bagaimana dibangkitkan kembali, sudah jadi arang. Makanya apa? Ini pelajaran yang lebih besar lagi kepada mereka, supaya mereka mengetahui Allah itu lebih dahsyat lagi. Allah itu bisa berbuat apa saja. Ya, jadi yaf'alu ma yasha. Berbuat apa saja, termasuk membangkitkan seseorang bagaimana kondisi terakhir dia. Apakah kondisi dia tulang belulang sudah hancur, tetap bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan kadzalikan nusyur. Demikianlah saya membangkitkan kalian dari kubur nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua. Kita lanjutkan. Mimba di mautiku. Setelah mereka itu mati, kan dibangkitkan kembali oleh Allah. La'allakum tashkurun. Ya, coba dibaca. Mudah-mudahan agar kamu bersyukur. Iya, agar kamu bersyukur. Inilah Allah ini namanya la'alla taraji. Taraji itu apa? Pengharapan Allah dengan 70 orang ini dihidupkan kembali. Pengharapannya apa? Mudah-mudahan mereka mengenalku. Jadi makna syukur itu mengenal. Jadi begini, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah. Ini makna syukur dulu, kita ingin melihat makna syukur itu apa. Ketika bermunajat, apa kata Nabi Musa alaihissalam? A'taitana kulla syai'in fa kaifa nashkuru bika. Engkau memberikan kami segalanya ya Allah, berikan ini, berikan itu, berikan selamatkan kami dan lain sebagainya. Fa kaifa nashkuru bika. Bagaimana cara kami bersyukur kepada Engkau ya Allah? Apakah harus banyak ibadah? Ya, kita kan terbayang begini. Cara bersyukur itu banyak bersedekah, cara bersyukur banyak beribadah, cara bersyukur itu adalah pergi umrah, pergi haji. Ya. Tapi ada yang sangat simpel sekali. Itu sudah dikatakan syukur. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, innal abda ya'rifu anna ni'mata binni faqad syakara. Seorang hamba dia tahu nikmat yang aku berikan itu berasal dariku, kata Allah, dia sudah bersyukur. Ya, jadi kita dapat sesuatu, alhamdulillah. Kalian lewat juga, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, dia sudah bersyukur. Teringat saja kepadaku sudah bersyukur, kata Allah. Ini masalahnya mendengar bidangnya masalahnya Pak. Jadi artinya apa? Teringat saja kepadaku, dia sudah bersyukur. Walaupun nanti dia nggak bisa bersedekah dan lain sebagainya. Ya, ini makna syukur. Jadi Allah pengharapan, ini namanya taraji. Arti taraji apa? Allah mengharapkan kita menjadi urung-urung yang jerah, yang bersyukur, yang teringat. Wala yarda li ibadihi kufur, pada ayat lain. Allah tidak rida kita itu kafir, tidak rida. Maknanya apa? Allah tidak rida dan tidak senang kita masuk ke dalam neraka, tidak senang. Cuma begini, ketika Allah menciptakan seorang hamba, diarahkan hamba itu, tapi dia sendiri yang tidak mau. Padahal potensi diri sudah ada sama dia. Tergantung dia sendiri. Maka Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Seorang itu akan tetap terus seperti itu sebelum dia mau merubah karakternya. Kalau tidak merubah maka akan terus seperti itu, kata Allah, sampai dia meninggal dunia terus seperti itu. Makanya Yunus alaihissalam kalau tidak beristighfar kepada Allah,
maka Allah mengatakan la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat nanti, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini di bulan Ramadan ini tidak pernah minta ampun kepada Allah, kita terus berdosa kepada Allah, maka akan terus menerus sampai Ramadan selanjutnya, Ramadan lagi Pak, terus berada dalam dosa. Doa kita nggak pernah dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Masih ada dosa, walaupun dosa itu sangat kecil sekali. Ya. Kita kan pernah kita bahas seorang ahli, bukan ahli, dia itu sahabat Rasulullah, ikut perang bersama Rasulullah, tetapi gara-gara hal kecil kan masuk ke neraka. Jadi ketika terjadi pertempuran pada masa Rasulullah, pertempuran itu di antara Saudi Arabia dan Yordania. Itu seperti daerah Tabuk dan lain sebagainya. Ada pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat. Rupanya ada seorang sahabat yang meninggal dunia, yang wafat. Kemudian sahabat lain mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan sudah mati syahid. Ya. Berita ini sampai ke Umar bin Khattab. Umar mengatakan juga fulan syahid, fulan syahid. Dia mendatangi keluarganya, selamat keluarga kamu sudah mati syahid. Berita ini sampai ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Kalla, tidak, kata Rasulullah. Dia tidak mati syahid. Ini ra'aituhu finnar. Saya melihat dia di dalam neraka. Sahabat bertanya, ada apa ya Rasulullah? Dia kan mati syahid. Dia pergi bertempur bersama kita. Dia berada pada lini pertama. Apa kata Rasulullah? Bibur datin ghassadha. Gara-gara dia mencuri kain temannya. Kain teman dia curi, padahal dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengatakan tidak. Dia akan masuk ke neraka gara-gara mencuri kain temannya. Kalau manusia sekarang kan ija-ijakan ya cuma, pemper ya cuma. Punya orang di atas ini, Pak. Jadi makanya yang seperti itu saja Rasulullah mengatakan di dalam neraka. Apalagi yang lain. Maka jangan pernah meremehkan dosa kecil. Alah, temencuan dekat dalam kemah. Kalau minta maaf, kata mencu, anak-anak itu dalam kemah. Maka Allah mengatakan apa? Akan saya ampuni kalian min dzunubikum. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, makna min dzunubikum, sebahagian dosa kita kalau kita bertobat kepada Allah, sebahagian sudah dimaafkan, sebagian tidak. Kenapa sebagian tidak? Karena berhubungan dengan makhluk. Kita pernah mencuri punya dia, kembalikan dulu. Jadi nggak cukup dengan berdoa saja. Jangan kita sudah berhutang kepada sebelah. Ya Allah, lu tobat hina ulang ya Allah ya. Nebu maaf dulu ya Allah. Gak nebu maaf, hutang dulu balik ini. Kembalikan hutang dulu. Ya. Jadi bukan minta maaf saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengambil punya orang lain, kita bertobat, kembalikan dulu punya orang lain. Dalam satu sisi. Jadi secara administrasi sudah dimaafkan oleh Allah. Nyok aja, kalau maaf. Tetapi apa? Secara hubungan dengan ini, minta maaf juga dulu sama dia, sama orang yang kamu buat masalah tadi. Minta maaf dulu. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luar dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.